riba, gharar, zalim. Sehingga ketiga ini kalau tidak ada dalam kasus fikih muamalah kita, di dalam transaksi sehari-hari kita, maka tidak dikategorikan sebagai keharaman. Berarti hukum asalnya boleh. Karena hukum asal muamalah adalah boleh sampai diketahui ada dalil yang mengharamkan. Sebagaimana ungkapan kaidah dalam fikih, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dal dalilu ala tahrimih. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram sampai kita tahu ada dalil yang mensyariatkan. Berarti kalau nggak tahu ada dalil yang mensyariatkan, berarti tidak boleh mengada-ngada dalam perkara ibadah. Sebaliknya, dalam perkara muamalah kita dituntut untuk berinovasi secara inovatif. Artinya akad yang belum ada, silahkan adain. Teknologi yang belum ada, adain. Transportasi, kemudian kemajuan AI dan sebagainya, silahkan dan dianjurkan dalam Islam. Karena kalau dibatasin, manusia nggak berkembang. Nah, tapi yang dibatasinnya adalah sisi pelanggaran syariatnya. Dan sesuatu yang diharamkan di dalam syariat sudah pasti itu bermaslahat bagi manusia yang menjalankannya. Sebagai contoh, kenapa riba diharamkan? Riba itu diharamkan karena dia menjadikan inflasi. Jadi transaksi riba itu diharamkan gara-gara penyebabnya adalah dia akan mengakibatkan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah tingginya atau naiknya harga barang dan jasa. Karena ketika seorang minjem ke bank dan dia harus bayar bunga plus pokoknya, dia tidak akan menanggung bunga itu untuk diri, tapi dia akan menanggungnya kepada harga barang dan harga jual yang dia umumkan. Contoh, tukang bakso, sebelum dia pinjam ke bank harga baksonya 10.000. Begitu pinjam ke bank, dia harus bayar bunganya juga, yang mana berarti itu menambah beban operasional. Ketika menambah beban operasional, dia nggak bisa untung kecuali dengan ngapain? Naikin harga, gitu. Maka sederhananya, inflasi yang kita lihat sekarang, harga beras naik, harga gas naik, harga-harga yang lainnya naik, apalagi yang non subsidi. Itu dalam per tahun naiknya bukan 3%, 5%, bukan, tapi 15%, 10%. Silakan cek saja ibu-ibu yang mungkin yang ngerti harga ya. Harga cabai tahun lalu sama harga cabai sekarang berapa kenaikannya? Nah, kemarin sempat saya setiap kali beli toprak cabainya dikit. Kata istri saya, iya emang cabai lagi mahal katanya. Hampir seharga daging katanya. Ini apa? Berarti ini kan lihat. Ini salah satu penyebabnya adalah riba. Adanya riba yang terjadi di masyarakat. Makanya riba itu bukan hanya menghancurkan individu, tapi menghancurkan keluarga dan masyarakat. Secara individu akan hancur memang. Orang yang memakan riba, bekerja di perusahaan riba, menjadi pendukung riba, bahkan menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba, akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi khalahum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, pemberi makan riba, kedua saksinya, dan yang menjadi notarisnya. Di notaris dari transaksi tersebut, mereka terlaknat semuanya, kata Nabi. Qalahum sawa, semuanya sama, dapat laknat. Oleh karenanya riba ini dapat menjadikan seorang nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti kesurupan orang gila atau kesurupan syaitan. Seperti orang gila yang kesurupan syaitan.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Mereka kenapa dihukum demikian? Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka kalau mau dapat margin, mau dapat keuntungan, jual beli. Kenapa? Karena riba adalah transaksi keuntungan tanpa resiko. Berarti kalau ada orang bisnis yang dia nggak mau kena resiko sama sekali, berarti dia menjalani aktivitas riba. Makanya salah satu transaksi bisnis yang wajib ada adalah adanya resiko. Adanya resiko, bukan banyaknya resiko ya, tapi adanya resiko. Karena kalau banyaknya resiko jadi apa? Gharar. Jadi ini kalau dipatokin ya, based on risk, berdasarkan resikonya. Kalau tidak ada risiko sama sekali, namanya riba. Kalau risikonya terlalu banyak, namanya gharar. Yang di tengah-tengah apa? Jual beli. Jual beli itu yang risikonya ada tapi nggak terlalu banyak seperti gharar. Itu perbedaan. Kalau zalim adalah kezaliman yang dilakukan kepada pihak lain gara-gara transaksi bisnisnya. Ya, misalkan pakai aplikasi bajakan, atau dia menipu dalam transaksi bisnisnya, atau dia pakai fake demand, membuat skenario palsu di dalam transaksi bisnisnya. Seperti ketika dia soft opening launching, dia sengaja hire banyak orang supaya kelihatan tokonya ini penuh, supaya orang ngantri bohongan. Sama seperti orderan fiktif. Ada orang buka toko online sendiri, dia beli sendiri pakai HP yang lain, dia ngisi ulasan sendiri, Masya Allah keren banget barangnya, padahal barang sendiri. Dia bintang 5 sendiri, dia fotoin ulasannya sendiri, padahal dia sendiri yang beli supaya dapat apa? Ulasan red bintang 5 atau bintang 4,9. Nah, ini juga termasuk najas. Atau dia beli followers, beli subscribers. Nah, ini termasuk juga ke dalam najas. Ya. Oke, kita langsung aja ke case by case-nya. Kalau tadi cuplikan secara singkat, fikih muamalah, saya pernah ngisi kajian yang sama dengan judul kajian yang beda. Judul kajian saya waktu saya ngisi di Masjid At-Taufik Cempaka Putih. Saya bikin kajian judulnya fikih muamalah emak-emak. Iya. Tapi kalau di sini kayaknya masih muda, makanya saya bilang fikih muamalah wanita. Tapi nggak tahu ya, ada yang mungkin ada yang udah 70 di sini. Nah, yang pertama adalah arisan. Fikih muamalah tentang arisan. Arisan ini, hukum asal arisan itu apa? Ngutang dan ngutangin, gitu ya. Itu hukum asal arisan. Karena ketika orang dapat duluan dia ngutang, ketika dapat belakangan berarti dia ngutangin ke yang dapat duluan, kan gitu definisi arisan. Maka saya bukannya melarang arisan ya. Hukum arisan, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Karena sama seperti hukum asal ngutang. Ngutang punya hukum asalnya apa? Mubah. Tetapi tidak dianjurkan kecuali saat darurat. Tidak dianjurkan bukan berarti haram ya, beda. Artinya di dalam agama kita ini ditutup pintunya rapat-rapat supaya enggak bermudah-mudahan buka pintu hutang. Kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian buat diri kalian
kalian khawatir atau takut setelah dalam merasa keadaan aman. Maksudnya apa? Orang ketika belum punya utang itu aman, tenang. Tenang dia. Siangnya tenang, makannya nyaman, tidurnya nyenyak, enak. Tapi kalau punya utang, kita para ulama, hammum bil laili wa huzzun bin nahar. Kekhawatiran di malam hari dan kesedihan di siang hari.